Halo guys, kali ini gue dapat paket kiriman dari Kila Premium. Nah, jadi ini kemarin gue ada ikut sebuah giveaway dan alhamdulillah gue berrezeki untuk menang ya. Jadi gue dapat sebuah paket produk Kila Premium helmet shampoo. Nah, kebetulan jadi gue punya helm nih. Jadi helmnya ini udah mungkin ada sekitar 2 atau 3 bulan lah ya, belum gue bersihin bagian dalamnya. Nah, ini paketnya udah gue terima dan yap, kita langsung unboxing aja. Isinya seperti apa? Nah, kita bakal lihat. Oh, ini ada bocah muncul di belakang ya. Nah, ini karena gue lagi unboxing di rumah, jadi kebetulan nih ada bocah-bocah juga nih yang lagi perhatiin gue lagi ngapain gitu. Nah, ini karena gue pakai pisau cutter, jadi pisaunya langsung gue tutupin lagi. Yaps, ini dia Kila Premium Helm Shampoo. Jadi ini shampoo untuk helm, dikasih stiker hologram juga. Dan ini dia produknya, wih, rapi, dibungkus dengan bubble wrap juga. Nah, jadi ini kalau dari deskripsi dan dari testimoni yang saya baca, shampoo helm dari Kila Premium ini bermanfaat untuk merawat bagian nepet atau busa bagian dalam dari helm. Jadi ini kemarin karena gue udah dapat produknya, jadi gue langsung cobain sekarang, langsung buat tes sendiri nih, kira-kira apakah produk shampoo helm dari Kila Premium ini beneran mampu nih membersihkan bagian nepet dari helm gue. Nah, ini nih helm gue ada helm apparelnya Honda ya. Ini brandnya sih MTS. Nanti kita bakal cuci bagian nepetnya dengan harapan nanti biar bersih, jadi enak dipakai. Jadi setidaknya untuk dalam berapa bulan ya? Masuk ah. Busa dalamnya itu juga harus dicuci ya. Ya, cuma mungkin nyucinya agak beda teknik. Nah, jadi nyucinya nggak pakai di bros atau nggak pakai digosok. Jadi cukup direndam dan dikucek aja bagian nepetnya. Nah, ini sebelum gua mulai, gue bersihin dulu bagian outer shellnya atau bagian batok helm ini. Nah, jadi gua bersihin dulu dari noda. Nah, ini gua tampung air dulu nih. Jadi sengaja gua pakai air keran karena gua nggak di rumah, nggak ada sumur. Jadi air keran ya air PDAM ya, selama ini gue pakai juga untuk kebutuhan di rumah. Nah, ini produknya Kila Premium Helm Shampoo. Jadi ini kalau dari labelnya ini APS and Padding Test Safe Helm Shampoo. Jadi ini udah dites dan ini aman untuk shampoo helm ya. Nah, jadi aman untuk APS dan padding, menghilangkan bau tidak sedap dengan easy clean, kemudian mengangkat kotoran daki ya dengan lembut. Nah, di cara pakainya ini tuang samponya pada wadah berisi air, kemudian direndam busa inner paddingnya sekitar 15 menit, kemudian digosok antar busa inner padding, peras dengan lembut, lalu keringkan dengan cara dianginkan. Nah, jadi ini tips untuk membersihkan ya bagian inner pad helmnya. Jadi ini rekomendasinya adalah dikocok sebelum digunakan, kemudian bersihkan padding dengan digosok ya dengan padding lainnya. Hindari penggunaan berlebihan dan simpan di tempat sejuk dan aman. Nah, ini dia helmnya nih. Ini helm gua udah pakai sekitar 2 tahun sih. Jadi ini helm gua dapat tahun 2021 kemarin. Nah, ini apparelnya Honda. Jadi waktu itu yang beli Honda atau motor Honda juga bisa nih beli apparel seperti helm dan jaket. Nah, jadi ini gua dapat helm ini. Nah, ini gua bersihin bagian dalamnya dulu. Ini gua udah lama nggak bersihin, kalau nggak salah udah 3 bulan ya. Tapi ya gue pakai helmnya ini ya, nggak dipakai secara brutal ya. Jadi maksudnya sekali 2 atau 3 bulan atau paling lama 4 bulan lah, itu gue bersihin bagian dalamnya. Itu pun gue pakai helm cuma untuk transport pergi dan pulang aja. Nah, ini kita cabutin satu persatu dulu. Jadi bagian cantolan itu dilepasin dulu ya. Nah, setelah kita lepas, kita copot semua dari bagian ini dalamnya. Nah, jadi bagian busanya inilah yang akan kita cuci. Nah, ini yang kita rendam ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian batok helmnya, kaca atau visor. Nah, ini tinggal dibersihkan juga, tinggal dilap dengan kanebo juga bisa atau microfiber juga bisa. Nah, ini sekarang gue udah masukin ke dalam ember berisi air. Kemudian ini nanti tinggal dikasih samponya. Dan nanti kita akan tunggu sekitar 15 menit aja. Nah, ini biar lebih efektif, jadi airnya jangan terlalu banyak. Yang penting itu udah bisa merendam ya, merendam bagian busanya. Jadi kalau kebanyakan kita kurangi dikit. Nah, biar
sampunya bekerja dengan efektif, jadi nggak perlu terlalu banyak. Nah ini sampunya udah gua siapin. Ya, ini gua tuangin dulu ya. Kok nggak keluar nih? Kenapa sih? Memang nggak keluar loh. Oh, ini kayaknya di dalamnya masih ada. Nah, ini masih ada tutupnya nih, bagian dalam nih. Jadi ini mesti dicabut dulu. Agak keras ya. Jadi dicabut bisa pakai pisau. Nah, atau pakai kuku juga bisa nih buat kalian yang kukunya panjang ya. Nah, seperti ini. Jadi setelah dibuka, nah ini tinggal dituang. Ini bocah pada ngeliatin pula nih. Nah, jadi pasang lagi tutup luarnya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita buka. Nah, seperti ini. Jadi tinggal ditekan secukupnya ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak dan secukupnya aja. Nah, seperti ini. Jadi saat ini udah kelihatan warna airnya udah mulai berubah ya, kuning atau oranye gitu. Nah, ini udah bisa dilanjutkan nih. Nah, setelah tercampur ya, ini tinggal dibolak-balik bagian busa helmnya, kemudian tinggal dikucek aja. Nah, perlahan-lahan. Nah, sampai busanya keluar ya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah kelihatan busanya. Jadi biar merata. Jadi selain dikucek itu, nah boleh kalian mau aduk lagi nih dalam ember juga boleh. Nah, posisinya itu seperti ini. Jadi nanti setelah busanya keluar, udah terasa licin di tangan gini ya. Nah, ini berarti kalian tinggal tunggu formula sampo-nya bekerja. Jadi ini akan makan waktu sekitar 15 menit ya. Nah, setelah menunggu beberapa menit atau ya 15 menit cukup ya. Nah, ini nanti akan kelihatan kotoran atau debu-debu yang ada di dalam busa helm ya, yang terperangkap di lapisan busanya ini akan rontok dengan sendirinya. Nah, buktinya apa? Nah, ini buktinya kalian bakal melihat tadi air yang di dalam ember nih ya, yang berwarna kuning oranye gitu ya. Nah, ini sekarang warnanya udah mulai gelap. Jadi ini udah keluar semua nih bagian kotoran-kotoran atau debu yang terperangkap di busa helmnya. Nah, lanjut kita tinggal bilas pakai air bersih. Jadi bilasnya cukup digosok-gosok lembut gitu ya. Nah, pakai air bersih juga sampai nanti busa-busanya itu udah mulai hilang ya. Nah, seperti ini nanti tinggal dikeringkan, dianginkan ya. Ya, karena bagian dalam inner pad helm ini sebenarnya kalau dijemur ya bisa sih, cuman nanti akan berpengaruh pada keawetan bagian lapisan busanya itu. Makanya dianjurkan nanti untuk pengeringannya cukup dikering anginkan. Nah, atau ya kalau misalnya kena cahaya matahari ya mungkin nggak cahaya matahari langsung terik gitu ya. Nah, ini gue bersihin dulu. Nah, terutama ini bagian busa yang lapisan dalamnya ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini udah kelihatan beda lah ya, udah mulai bersih dibandingkan yang tadi waktu baru dibuka. Jadi ini tinggal dikucek-kucek lembut gitu sampai sisa-sisa sabunnya ini keluar nih. Nah, dibilas ya seperti ini. Yaps, nah selanjutnya tinggal dicari hanger ya, nanti tinggal digantungin dan tinggal ditunggu kering aja. Jadi ya mungkin akan makan waktu sekitar di atas 2 jam ya, tapi ini nggak masalah, sekalian libur juga. Nah, ini tinggal gantung di hanger. Jadi ini kita tinggal nunggu kering dan kita akan pasang kembali seperti sedia kala. Nah, ini bisa kelihatan dari sini ya, ini bagian dalam busanya udah kelihatan bersih ya. Jadi ini setelah berapa bulan dipakai pasti nih, terutama mungkin pagi ya pas rambut masih agak basah setelah mandi ya, terus pakai helm. Nah, ini sekarang udah mulai bersih lagi. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih Kila Premium. Ciao.